Story of my life tentang hal yang gak jelas, kocak, dan kayak gak mungkin, kayak enggak, ini pasti gak mungkin, tapi itu beneran kejadian. Ya, gue juga sampai sekarang masih gak ngerti kenapa ada pengalaman itu di hidup gue. Ini pas zaman SD dan lagi zaman-zamannya Cherry Bell, Wings, Besara. Wings sama Besara sama ya? Dia ganti nama doang. Ya pokoknya lagi zaman-zamannya girl band Indonesia deh, sama boy band juga. Seperti bocil-bocil SD pada umumnya, gue sama teman-teman ngaji gue ini sosokan menjadi idol group gitu, kayak sosokan banget tuh. Gue inget banget dulu Cherry Bell tuh gue menjadi Angel. Angel kan bener namanya? Iya kan bener? Ada dong pasti. Suatu waktu tempat ngaji gue ini mengadakan jalan-jalan dengan beberapa kegiatan di dalamnya. Pokoknya kayak ada penampilan-penampilan gitu. Terus karena gue sama teman-teman ngaji gue ini sering banget sebelum mulai ngaji selalu latihan-latihan joget-joget Cherry Bell, Love Is You yang kayak gitu-gitu. Guru ngaji gue tuh notice dan guru ngaji gue bilang, mau nampil nggak nanti pas acara jalan-jalannya? Ya Allah, kita semua senang banget, udah berasa kayak di kontrak YG, tau nggak? Langsung aja tuh, tiap hari gue sama temen-temen gue latihan karena mau tampil pas jalan-jalan. Ini dia pengalaman gak jelasnya. Jadi setiap pulang ngaji itu gue selalu sama temen-temen gue, nggak selalu sih, tapi hampir tiap hari latihan joget itu di rumah temen gue yang emang ada halamannya cukup luas gitu. Latihan pas balik, jadi kayak gue pulang ngaji itu jam 4 sore, selesai dari rumah dia itu kayak jam 5 atau setengah 6 mau maghrib gitu. Setiap gue pulang dari rumah temen gue, kaki gue selalu sakit. Waktu hari pertama itu gue masih ngerasa kayak oh ya udah mungkin karena gue pas latihan selalu, terlalu bersemangat gitu karena sampai loncat-loncat gitu kan jogetnya, sampai kopro-kopro, jadi kayak ya kaki gue sakit wajar. Terus hari kedua, hari ketiga itu balik-balik kaki gue selalu sakit. Tiap kaki gue sakit kan gue selalu ngadu ke mak gue ya, dan mak gue bilangnya kayak gini, itu gara-gara kamu main ke rumah temen kamu itu, kita panggil aja Sisi, karena di rumahnya Sisi itu ada kuburan gitu, katanya gue nggak permisi segala macam, jadi kaki gue sakit gara-gara itu. Cuma yang namanya gue bocil pada saat itu gue nggak percaya karena gue pikir kayak mak gue sengaja nakut-nakutin biar gue nggak main mulu. Tapi ternyata suatu hari gue pas mak gue ngasih tahu kalau kaki gue sakit gara-gara begituan, gue nggak lantas percaya aja. Gue yang kayak, dih apaan sih, masa gara-gara setan kaki gue sakit? Gue nggak percaya, pokoknya ini akal-akalan mak gue biar gue nggak main ke rumah teman gue. Sore itu gue main lagi, besokannya gue main lagi ke rumah teman gue, dan pas balik-balik itu kaki gue sakitnya melebihi yang dari sebelum-sebelumnya. Ini tuh ngerti gak sih sakit yang kayak pegel, nyut-nyutan kayak jadi satu. Malam itu gue nangis kejar banget gara-gara saking sakitnya kaki gue. Masalahnya biasanya kalau gue sakit kaki gue, kalau kaki gue sakit, aduh maaf ya guys belibet. Kalau kaki gue sakit, biasanya gue sering naikin kaki gue ke atas tembok gitu biar aliran darahnya lancar lagi. Ini nggak mempan, udah gue naikin, gue pakai alat pijit, semuanya nggak mempan. Sampai akhirnya gue kayak dikasih tahu doa gitu kalau misalnya sakit kaki. Kalau sakit badannya dikasih tahu doa, baca doa apa? Gue baca doa itu juga nggak sembuh-sembuh. Itu gue nangis kejar banget sumpah. Itu gue lagi keadaan, gue lagi malam, udah jam 8 malam atau jam 9 gitu. Gue lagi makan sambil nangis-nangis itu gara-gara kaki gue nggak kuat banget, sakit banget kaki gue. Gak lama bapak gue balik kerja, terus kayak gue kayak didoain gitu, gue nggak paham. Terus kayak bapak gue ke rumah teman gue itu, lebih tepatnya ke daerah kuburannya itu, terus kayak mendoakan sesuatu, I don't know nggak tuh, pokoknya gue nggak paham deh. Terus pas bapak gue balik, itu kaki gue udah mendingan banget, udah nggak sakit. Setelah malam itu gue baru sadar yang kayak oke, ini bener sih fix gara-gara gue main ke rumah teman gue. Karena gue main ke rumah teman gue yang lain, mau gue lompat-lompatan juga, main benteng, main karet, itu nggak sakit, nggak sesakit itu, kaki gue biasa aja. Tapi kayak ke rumah dia doang balik-balik tuh sakit banget kaki gue. Setelah itu gue nggak main lagi ke rumah dia. Besokannya ngaji seperti biasa. Terus di tempat ngaji dia ngajakin buat main ke rumah dia lagi pulang ngaji. Gue awalnya tuh nggak ngaku kalau misalnya gue nggak mau ke rumah dia gara-gara kaki gue selalu sakit balik dari rumah dia. Gue pasti selalu cari alasan kayak aduh gue mau pergi, gue mau les, gue mau, pokoknya gue mau selalu banyak alasan gitu. Sampai akhirnya kayak gue masa bohong mulu kan, kayak aduh anak jujur polos kayak gue kayak nggak bisa banget bohong mulu kan. Akhirnya gue bilang aja, gue ngaku ke dia, gue bilang nggak, aku nggak mau main ke rumah kamu lagi, soalnya tiap aku pulang dari rumah kamu kaki aku selalu sakit, gue bilang gitu. Dan lo tahu dia ngadu ke nenek dan emaknya. Tau dari mana min kalau misalnya dia ngadu? Pas gue berangkat ngaji beberapa hari setelah gue bilang ke dia kayak gitu, gue kan lewat rumah dia nih, terus gue dipanggil sama neneknya. Pas gue mau berangkat ngaji, gue ngelewatin rumah teman gue, terus habis itu ada neneknya lagi ngejemur baju, gue dipanggil. Pas gue samperin, neneknya ngomong kayak gini, kenapa kemarin ngomong ke Sisi katanya kalau abis main dari sini kakinya sakit? Kalau emang gak mau main kesini gak usah ngomong kayak gitu, udah gak usah temenan lagi deh sama Sisi, gak usah main-main lagi kesini. Lah di situ gue bingung kan, maksudnya kayak gue ngomong ke situ kan, gue ngomong kayak gitu kan cuma ke Sisi, gue nggak ngomong ke orang-orang, kayak gue nggak nyebarin kayak jangan main ke rumah dia.
nanti kakinya sakit kan, nggak kayak gitu lagi. Gue jujur dong, salah gue di mana. Terus ya udah, karena gue udah disuruh pergi, ya udah gue pergi dong ke tempat ngaji. Pas di tempat ngaji udah ada teman gue di situ, emang gue udah ngejaga jarak karena kan neneknya juga udah bilang kayak nggak usah temenan lagi sama Sisi. Ya udah, gue nggak terlalu deket-deket banget sama dia. Itu hari Jumat, Sabtu Minggu tempat ngaji gue itu libur. Di hari Senin, si teman gue ini mungkin nyadar kalau misalnya gue agak kejauh gitu kan dari dia. Terus dia nanya ke gue, ya udah akhirnya gue bilang, kemarin pas gue berangkat ngaji gue dikasih tau sama nenek lu buat nggak usah temenan lagi sama lu. Lagian kenapa lu harus ngadu-ngadu sih, cuma masalah kayak gitu doang. Situ gue bilang kayak gitu. Pas pulang ngaji, di tas gue tuh ada surat, kocak banget sih. Gue udah yang kayak pede aja, ih apa ini pengagum rahasia gue gitu kan, ada yang demen sama gue ngasih surat cinta. Ternyata itu surat dari si Sisi. Isinya kocak, isinya dia minta maaf, terus kayak dia bilang nggak akan ngadu-ngadu lagi ke emak sama neneknya. Ya udah, setelah dari situ gue udah temenan lagi sama dia, tapi kayak kita main cuma di tempat ngaji. Gue nggak ke rumahnya lagi karena gue malas ketemu neneknya. Dan 3 minggu atau 2 minggu setelah kejadian itu, tempat ngaji gue ini kan ngadain lomba menghafal Asmaul Husna. Gue sama dia ikutan, terus dia bilang nanti dia nyuruh gue buat samper dia ke rumahnya. Cuma di situ gue agak males kan, karena pasti ketemu sama neneknya. Terus dia bilang nggak apa-apa, nenek gue udah lupa kok sama kejadian itu. Ya udah, akhirnya pas gue samper aman-aman aja. Pas udah mau berangkat, neneknya emang nggak ada, maknya yang keluar. Lo tau maknya ngomong kayak gini ke gue pas keluar kayak gini, loh ada Pia di sini, katanya udah nggak mau kesini lagi, ntar kakinya sakit loh balik-balik dari sini. Maknya ngomong kayak gitu. Di situ gue bingung kan mau respon kayak gimana. Terus teman gue melihat gue bingung, terus dia langsung kayak ketawa gitu. Ah enggak kok mah, kemarin Pia cuma bercanda doang. Abis itu ya udah aku berangkat ya. Udah gue berangkat. Dari situ gue bener-bener gak mau lagi ke rumah dia. Gue males banget. Terus habis itu, tapi gue tetap temenan sih sama dia. Cuma sekarang nggak tahu karena gue udah lost kontak. Gue udah pindah rumah. Itu kejadian di rumah gue yang lama.